Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa Luar gitu biasa ya. itu mah ya. Mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang Iya, lain, dan iya. ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua, sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, Iya. tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga sendiri. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan Sekendari itu ya, Iya. apa namanya, sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya, ya kan? Dan itu kita ketahui terbatas. Terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi. Karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya, Mas Syam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku dalam bahasa Arab. Dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga. Banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiyah itu, Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiyah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Holy, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghufar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Kabir, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'id, ya Muzir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Sobat Islamku keren yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan sebuah daras berkenaan dengan sifat Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat Al-Wasi'. Sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW, kita sebagai kaum muslimin wajib mengetahui Asmaul Husna. Secara etimologi, Asmaul Husna berarti sebutan baik. Maksudnya adalah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama ini tercantum di dalam kitab suci Al-Qur'an. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memiliki jauh lebih banyak nama-nama baik. Namun hanya 99 yang tercantum dan tertulis di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Nama-nama ini tidak hanya menunjukkan keindahan, namun juga mewakili keagungan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat Al-Wasi tercantum dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali. Salah satunya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Sobat Islamku keren yang berbahagia, sifat Al-Wasi ini artinya secara etimologis adalah zat Tuhan yang rizkinya dan rahmatnya meliputi semua makhluknya. Jadi makna Al-Wasi, luas, itu adalah dari segi rizki dan juga rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kekayaannya juga meliputi keperluan semua makhluk ciptaannya. Selain itu, sifat Al-Wasi juga artinya zat yang menganugerahkan rezekinya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang apabila diminta oleh hambanya, maka dia akan menganugerahkan sebanyak-banyaknya. Banyak orang mengartikan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menguasai setiap benda dan juga setiap makhluk atau ciptaannya, dan dia mengetahui keadaan setiap benda. Semua arti itu, semua makna itu dapat kita dalami, dapat kita ketahui dari kitab suci Al-Qur'an. Baiklah sobat Islamku keren, marilah kita bahas satu persatu dari makna sifat Al-Wasi ini. Yang pertama, ilmu atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu luas. Jadi menurut pendapat banyak ulama, sifat Al-Wasi itu artinya yang mencakup dan meliputi segala sesuatu. Contohnya firman Allah Ta'ala yang artinya pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Karena keluasan pengetahuannya itulah tak satu pun yang tersembunyi daripada pandangan atau pengetahuannya. Semua yang ada di langit dan di bumi, apakah itu benda-benda mati, hewan, tumbuhan, baik yang besar ataupun yang kecil, yang tampak jelas maupun yang samar-samar atau yang tidak tampak sama sekali, Allah telah membuat beberapa perumpamaan yang dengan perumpamaan tersebut kita bisa mengenal keluasan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 27, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma
nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Ya, artinya seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 langit lagi sesudah karunia-Nya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana. Selain itu di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Quran surat Al-Kahfi ayat 109, yang artinya, katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi dari kedua ayat ini kita dapat mengetahui bahwa ilmu Allah Ta'ala sangat luas sekali, tidak ada batasnya, sehingga tidak ada yang mampu merangkumnya. Bukan hanya zat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi, bahkan alam semesta juga yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diketahui sepenuhnya seluruhnya oleh manusia. Selanjutnya, Tuhan pun memiliki semua sifat-sifat yang ruang lingkupnya itu tidak terbatas. Selanjutnya, makna kedua dari sifat al-wasi adalah rahmat Allah, karunia Allah yang sangat luas. Dan salah satu wujud dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada hambanya dan para rasul utusan yang mewujudkan kepadanya, yang menunjukkan kepada kita semua jalan yang benar. Begitu juga rahmatnya berupa penciptaan rezeki dan juga makanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sifat al-wasi berarti juga kaya, yang luas kekayaannya mencakupi kebutuhan seluruh hamba-hambanya, dan yang luas rezekinya meliputi segala makhluknya. Dan keluasan menurut pengertian bahasa Arab berarti juga kekayaan. Jadi jika dikaitkan Allah Ta'ala memberi karena keluasannya, maka artinya Allah Subhanahu wa taala memberi karunia karena kekayaannya. Maka dari itu rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, mencakup segala sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakah wallazina hum biayatina yu'minun." Quran surat Al-A'raf ayat 156, yang artinya, "Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." Selanjutnya, makna yang ketiga dari sifat al-wasi, selain ilmu, pengetahuan, juga rahmat serta rezekinya yang bersifat luas, ternyata sifat ampun, yakni ampunan dan juga maaf Allah Subhanahu wa taala juga sangat luas. Luasnya ampunan Allah Ta'ala mencakup semua orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah dari dosa-dosa serta kesalahan yang telah dilakukannya di masa lampau. Sebesar apapun dosa dan kesalahan tersebut yang dilakukan oleh umat manusia, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Yang artinya sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, maha luas ampunannya. Tercantum dalam Quran surat An-Najm ayat 32. Rasulullah SAW pun bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya Allah lebih gembira dengan taubat hambanya melebihi salah seorang dari kalian yang mendapatkan hewan tunggangannya yang telah hilang di padang yang luas. Jadi luar biasanya sifat pemaaf dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Selanjutnya, makna yang keempat, yang terakhir adalah syariat
dan kebijaksanaan Allah juga sangat luas. Karena itu, syariat yang Allah turunkan dapat menyesuaikan segala kebutuhan dan keperluan umat manusia. Allah meluaskan agama hambanya, maka Allah mengangkat kesulitan dan meringankan apa yang memberatkan serta membebani, seperti kesulitan dan keberatan yang dialami oleh orang-orang sakit, musafir, orang-orang tua, dan orang yang berada dalam keadaan uzur yang bersifat syar'i. Dalam hal ibadah pun Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani setiap jiwa kecuali sebatas dengan kemampuannya masing-masing. Jadi demikian luar biasanya sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Wasi ini, memiliki 4 makna utama yang dapat kita ketahui dari sifat Al-Quran. Lalu selanjutnya bagaimana cara kita mentadaburi, mengimani sifat Al-Wasi ini? Seperti kita ketahui bersama, Rasulullah SAW bersabda, "Takhallaku bi akhlaqillah." Berakhlaklah sebagaimana akhlak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, tumbuhkanlah dalam dirimu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sifat Al-Wasi kita harus mengambil manfaat dan mencoba menumbuhkan sifat-sifat tersebut dalam diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita mengambil manfaat atau menerapkan sifat-sifat ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, dengan memperluas wawasan atau ilmu kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap muslim. Jadi kita ketahui salah satu makna dari sifat Al-Wasi adalah yang wawasan, pengetahuan, dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Jadi kita pun sebagai hambanya harus berusaha memperluas dan mendalami ilmu pengetahuan dan menjadi cermin dari sifat Al-Wasi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, cara kita menjadi cermin, menjadi pantulan dari sifat Al-Wasi Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan sikap dermawan dan suka menolong. Bagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat besar siksaannya. Jadi luar biasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Wasi, yakni maha luas dalam memberikan rezeki, dalam memberikan nikmat serta karunia kepada seluruh hambanya, baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Pokoknya semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya kita harus berusaha menanamkan juga sifat dermawan dan juga suka menolong sesama kita, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sobat selamku keren, selanjutnya cara untuk menanamkan sifat-sifat Al-Wasi dalam diri kita adalah dengan menanamkan sifat mudah memaafkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun, juga maha luas maafnya pada seluruh manusia, pada seluruh hambanya. Kita pun harus berusaha menanamkan sifat pemaaf ini, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-199 yang berbunyi, "Huzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, serta berpalinglah daripada orang-orang yang jahil.
Jadi orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan musuhnya dengan kekuatannya, tetapi orang yang dapat menahan amarahnya. Dan untuk bisa menahan amarah tentunya diperlukan sifat memaafkan yang tinggi. Selanjutnya, cara untuk menanamkan sifat al-wasi dalam diri kita adalah dengan bersikap lapang dada. Jadi lapang dada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti pertamanya itu adalah sabar, lalu ikhlas, tidak gusar, berasa senang, lalu mau menerima kenyataan, baik itu kenyataan yang baik ataupun yang buruk. Jadi salah satu pemberian Allah Ta'ala yang paling luas, yang paling lapang kepada hamba-hambanya adalah sifat sabar atau kesabaran. Baik kesabaran dalam beribadah, dalam beramal saleh, lalu kesabaran dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, maupun kesabaran dalam menghadapi ujian serta cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yasta'fif yu'affahullah, wa may yastaghni yughnillah, wa may yatasabbar yusabbirhullah, wa ma u'tiya ahadun ata'an huwa khairun wa awsa'u minas sabri." Yang artinya, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kehormatannya. Barang siapa yang meminta kecukupan, niscaya Allah akan mencukupkannya. Barang siapa yang berusaha sabar, niscaya Allah akan memberinya kesabaran. Tidaklah seseorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sabar merupakan pemberian yang paling baik dan yang paling luas bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beberapa alasan sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama yang menafsirkan yang menafsirkan hadis di atas, bahwa yang pertama, mengapa sabar yang paling luas? Karena yang pertama, balasan kesabaran tidak ada batasnya. Jadi salah jika orang mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Ternyata kesabaran pun tidak ada batasnya. Lalu yang kedua, karena seseorang yang sabar artinya ia telah berhasil menguasai diri dan juga hawa nafsunya, sehingga ia terkendali dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya maupun membahayakan orang lain. Lalu yang ketiga, karena kedudukan orang yang sabar ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Jadi orang yang dapat menahan amarahnya, orang yang dapat sabar dalam keadaan apapun, dalam setiap kondisi, akan dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Lalu yang terakhir, karena sabar mencakup semua akhlak dan juga keadaan. Jadi orang yang sabar sesungguhnya dalam keadaan apapun, dalam musibah ataupun hal apapun, ia senantiasa akan bersabar. Oleh karena itulah penyebutan kata sabar ini di dalam Al-Quran mendahului kata sholat, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, "Wasta'inu bis-sabri was-sholat wa innama lakabiratun illa 'alal khashi'in." Ya, artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sobat Islamku keren yang berbahagia, semoga kita semua dapat menanamkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wasi ini khususnya, dan juga semoga kita dapat menjadi cermin dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.